Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Menurut Kerap, dalam hikmat kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Adapun unsur-unsur kalimat, pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat keterangan, yang kelima pelengkap. Pola kalimat dasar. 1. Kalimat dasar tipe SP, subjek dan predikat. Contohnya, para korban banjir itu terlantar. Para korban banjir itu sebagai subjek, terlantar sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO, subjek, predikat, objek. Contohnya, KPK menangkap para koruptor. KPK sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, koruptor sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe SPPL, yaitu subjek, predikat, pelengkap. Contohnya, tanjidor merupakan alat kesenian asli Betawi. Tanjidor sebagai subjek merupakan sebagai pelengkap, alat kesenian alat Betawi sebagai pelengkap. 4. Kalimat dasar tipe SPKET, yaitu subjek, predikat, keterangan. Contohnya, Sarip adalah dosen bahasa Indonesia. Sarip sebagai subjek, dosen sebagai predikat, bahasa Indonesia sebagai keterangan. Kelima, kalimat dasar tipe SPOPL, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, Tuti membelikan adiknya buku baru. Tuti sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adiknya sebagai objek, buku baru sebagai pelengkap. 6. Kalimat dasar tipe SPOCAT, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus. Pak Ade sebagai subjek, membimbing sebagai predikat, mahasiswa sebagai objek, di kampus sebagai keterangan. Jenis kalimat. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan yang utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, adik bermain. Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Contohnya, klausa 1, kakak sedang menyiram bunga. Klausa 2, ayah sedang membaca koran. Jadi gabungan antara keduanya yaitu kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran. 3. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembaca. Syarat-syarat kalimat. Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita bicarakan sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif. 1. Kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur, kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. 3. Penekanan. Dalam membaca sebuah kalimat, kita harus memberikan intonasi terhadap apa yang kita baca. 4. Variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. 5. Paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. 6. Penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang
yang masuk akal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.